Ini adalah barang paling red flag yang pernah gue beli di online. Oke, gue mau sharing pengalaman gue aja. Worst purchase ever. Kasusnya adalah gue beli monitor gaming 144Hz sampai 165Hz refresh rate-nya untuk gantiin monitor gue yang udah gue nggak bisa pakai lagi. Jadi dia bukan rusak, cuman monitornya udah tua banget. Gue mending beli monitor baru aja. Dan kebetulan temen gue ngerekomen monitor ini yang katanya murah meriah gitu. Emang harganya setelah dilihat-lihat sih, wih murah banget, cuman 1,5 jutaan. 1,5 jutaan, gue juga shady mikirnya, kayaknya aneh. Kok speknya bagus, kelihatannya layarnya IPS, refresh rate kalau pakai DisplayPort sampai 165Hz. Kok harganya cuma 1,5 juta gitu ya? Tapi karena temen gue baik lagi udah pernah pakai ini dari dia beli sampai sekarang dan dia bilang baik-baik aja. Emang kurang ajar si Nata nih. Gue terpercaya dong, mana dia belinya ke luar pulau lagi kan, dan ini gudangnya di Tangerang. Gue lihat, akhirnya gue beli. Bisa kalian lihat ini gue dengan senengnya, gue dengan happy-nya menerima barang ini. Mungkin 1,5 juta bukan uang yang besar untuk sebagian kalian gitu ya, tapi ini duit gue. Bisa kalian lihat packing kayunya udah lepas-lepas juga, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini pengalaman, pelajaran buat gue ya, cuman kita sharing aja gini. Mungkin 1,5 juta bukan uang yang besar buat kalian, tapi gue bayar segitu bukan buat beli barang cacat, ya nggak? Gitu dong. Gue juga bukan tipe orang yang ngurusin SOP perusahaan orang lain. Oke, disclaimer. Tapi kali ini gue dilibatkan dan gue sangat berpotensi untuk dirugikan. Maka itu gue usut lah kata-katanya. Bubble wrapnya double, kayak kalian lihat di dalam ada lagi yang bulat-bulat itu. Nah, ini gue bingung. Kenapa? Wait, gue dari box aja udah sas ya teman-teman. Interesting ya. Dan kalian bisa lihat di sini boxnya nggak disegel, terbuka begitu saja ya. Ini kelengkapannya oke, lengkap, ada kabel di DisplayPort, ada HDMI, ada power adapter, sama ada standnya juga. Monitornya juga ya oke, mulus, kinclong. Ada film aja, bukan segel ya, ada film aja yang bisa dilepas gitu. Ini gue assemble, cuman ya kayak again guys, boxnya udah beda dari yang gue pesen dan tidak tersegel ya. Ini kelengkapannya gue kasih lihat. Jujur gue saat rekam ini gue excited banget ya, ada kucing-kucing gue juga lagi ngadem. Nah ini gue lepas monitor gue yang Samsung yang 75Hz doang, tapi bagus banget ya. Sekarang gue pakai dia lagi. Nah itu gue udah pasang, monitornya udah berjalan, dan gue nyadar warnanya tuh buruk guys. Kalau kalian yang kerja sebagai graphic designer gitu, professional photographer, kayaknya jangan deh. Gue nggak rekomen pakai ini karena warnanya akan off banget di device yang lain ya. Agak biru gitu, warnanya biru banget. Tampilan untuk ngesetting warnanya juga sangat-sangat tidak menyenangkan, sulit dipakai. Tombol-tombol yang di belakang monitornya itu nggak enak banget dipakainya, karena gue pakainya buat ngedit konten yang cenderung casual. Gue nggak gitu terganggu banyak sama warna yang off ini. Ketika akhirnya gue balik lagi ke monitor ini, gue sadar kayak ternyata monitor gue yang 75Hz ini warnanya jauh lebih bagus daripada yang gue pakai sebulan. Ini cerita sebulan ya guys ya. Gue lupa bilang, gue beli monitor ini tanggal 23 Agustus 2023. Lanjut lagi, kasus pertama, Dead Pixel. Seperti kalian lihat, gue lagi main Genshin. Ketika gue sampai di Sumeru Desert, gue lihat ada satu garis Dead Pixel warna biru. Ini kelihatan banget di apapun yang warnanya coklat. Jadi kalau gue buka Windows warna putih, itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya gue di background yang coklat-coklat gitu, itu kelihatan banget garisnya warna biru. Nah, gue kurang ngerti tuh yang RGB experts teman-teman. Boleh di komen. Pokoknya segaptek-gapteknya gue sadar itu Dead Pixel lah. Dan itu bukan titik, itu garis. Gak se-annoying itu. Tapi gue komplain dong, karena kan ini barang baru banget gue buka. Dan langsung gue pakai, langsung ada. Gue lapor ke mereka arahin ke WhatsApp mereka. Mereka bilang, halo kak, kami dari Migo Shopee. Gue bilang, halo sore, aku dengan Juli. Bisa kirim foto monitor depan, belakang, dan dusnya kak? Oke baik, gue kasih semuanya. Baik kak, kami informasikan dulu ke timnya ya kak. Kak ini yang flat screen ya, tapi boxnya tulisannya curve. Aku juga pesannya yang flat kok. Gue cuma note aja karena boxnya udah beda. Udah sas tuh sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, lapor aja. Gue juga bilang asuransi by the way, cuma 48.000 di Shopee-nya sendiri karena itu garansi elektronik gitu ya. Itu yang nggak cover adalah Cbank. Tapi ini cerita lain lagi. Tapi yang di Cbank adalah mereka nolak klaim gue karena mungkin gue terlalu jujur ya. Jadi mereka lepas tangan. Jadi ya udah nggak masalah. Mungkin nih kasusnya mirip-mirip sama asuransi mobil yang kayak kalau lu bempernya nggak lu pecahin dulu, asuransi gak ganti. Mending lu tabrakin sampai bolong. Yang kayak gitu. Tapi karena gue jujur banget akhirnya ditolak. Jadi udah nggak apa-apa, nggak masalah. Terus mereka reply yang tadi soal box gue yang berbeda. Mereka bilang sudah sesuai yang kakak pesan kak. Untuk dus memang seperti itu kak.
Oke, terus gue bilang, iya betul, barangnya juga flat tapi kardusnya aja. Iya emang sesuai yang gue pesen, cuman nggak segel, boxnya beda. Baik kak, ini yang berkendalanya kami kasih cashback 150.000 ya kak. Bisa infokan norek BCA Dana Shopee Pay kak. Oh begitu. Kalau untuk barangnya gimana ya kak? Apakah bisa di-refund atau ditukar baru? Ketentuan garansinya bagaimana ya? Karena gue nggak tahu kan, gue nanya. Gue bukan so tau ya gitu. Mereka jawab, itu tidak akan merembet kak. Ini kami kasih cashback sebagai kompensasinya ya kak. Gue tanya lagi, maaf kak mau nanya, sopan banget gak tuh gue? Kalau garansi yang 3 bulan itu kompensasinya seperti apa ya? Apakah hanya dengan cashback 150.000? Terima kasih. Iya kak, sebagai kompensasinya kami kasih cashback ya kak untuk kakaknya. Kalau Anda jadi saya, apakah Anda puas dengan jawaban itu? Jawab masing-masing. Ini kutipan dari conversation kita di chat Shopee ya, sebelum ke WhatsApp. Mereka bilang gini, halo kakak, garansi mesin 3 bulan kak, bisa divideokan ya kak? Oke sebentar ya, gue videoin tuh. Nah, garansi mesin 3 bulan kak. Oke, mungkin kalau Dead Pixel itu bukan mesin ya, mungkin hardware atau apalah ya. Yang penting saya kan jujur, saya lapor aja, namanya rusak, gimana dong? Karena gue merasa kayak, aduh, bohwat lah. Aduh, ya udahlah, bingung mau gimana. Saya sedikit putus asa, tapi kayak dipikir ya Dead Pixelnya nggak mengganggu amat, monitornya masih bisa dipakai. Ya udah, kasih deh rekening saya BCA ya. Sebelumnya tuh ada dia bilang kakak kasih bintang 5, baru kita kasih cashback. Kayaknya nggak ke screenshot ya. Baik kak, untuk prosesnya 1 kali 24 jam ya kak, bisa dibantu bintang 5-nya ya kak, dan SS kesini untuk klaim kak. Nah, jadi mereka mau gue bintang 5 dulu, baru mereka bayar cashback garansi mesin itu. Saya bintang 5 kalau udah selesai dulu prosesnya ya kak. Karena sesuai kakak bilang kan, kerusakannya dari kalian. Saya review kalau pertanggungjawabannya sudah selesai. Gue bilang begitu. Maksudnya kak? Nah, ini saja kak. Kalau memang pertanggungjawabannya sebatas cashback, baik saya tunggu cashbacknya, baru saya review. Cengli dong, karena gue merasa ini mulai shady ya. Gue bilang, halo kak, aku minta tolong catat nomor invoice atau nomor transaksi di sini untuk rekam jejak digital. Di saat ini, biar ex-accountant gue mulai berputar guys. Side note, dulu gue kerja bagian finance, accounting, tax, dan legal. Jadi it brings back memories, oke? Terus akhirnya gue tuh yang lampirin, karena mereka nomor pesanan aja nggak bisa keluarin. Tapi gue maunya mereka yang tulis dong. Ini mereka cashback atas apa referensinya gitu kan? Gue bilang nih nomor pesanan yang ini ya. Betul ini nomornya, betul. Iya kak, kasihlah mereka bukti transfer. Gue kasih deh review tuh bintang 5. Gue merasa gue nggak boleh review dengan jujur, makanya gue bikin video ini. Gue review jujur di sini. Gue nggak boleh review jujur di Shopee. Kalau nggak gue nggak kasih cashback, gimana dong? Masalah kedua, rusak. Gue nggak bisa ngomong banyak. Rusak setelah sebulan pemakaian, sebulan seminggu mungkin ya. Monitornya mulai kedip-kedip kayak gini, yang kalian lihat nih, kedip-kedip. Dan ini perbandingannya sama monitor gue yang satu lagi, yang si Samsung yang jadi second monitor gue bye-bye aja. Jadi bukan masalah beda frame rate atau apa ya dari rekamannya. Saat ini gue masih bisa main, gue masih bisa ngedit sedikit. Kalian bisa lihat nih gue di practice range, pusing banget. Bener-bener gue abis ngetes ini gue kayak mau muntah rasanya. Ketika gue jalan ke tempat yang terang nih, seterang itu, lihat tampilan cahayanya di muka gue, no tipu-tipu guys, beneran kayak gitu yang ke flash ke mata gue, jadi bikin pusing banget. Nah, next day dia gitu, rusak total menurut gue. Dia nggak ngebaca sama sekali dari PC, dan dia ngulang-ngulang nyala mati kayak gitu. Semua kabel gue udah cek, display port gue ganti HDMI sama hasilnya. Port nggak ada masalah, nggak goyang, nggak apa. Ya udah deh, daripada gue nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, tuker dulu aja. Monitor utamanya menjadi balik lagi yang Samsung gue, dan si Migo ini gue taruh di samping. Bisa kalian lihat vertical monitornya yang kedip-kedip ya. Nah, dan yang terakhir adalah di hari selanjutnya dia mati total. Lihat, dia nggak mau nyala lagi. Gue chat lagi deh ke admin itu, halo admin Migo, saya mau tanya, waktu itu katanya ada garansi mesin selama 3 bulan. Kan pembelian gue tanggal 24 Agustus, ralat 23 sebenarnya transaksinya, nyampenya 24. Sekarang monitornya seperti ini kedip-kedip. Gue kasih video yang barusan kita lihat. Apakah ini masih masuk ke garansi mesin? Gue tanya. Jawabnya besoknya, maaf kak, sudah dicek kabelnya terpasang pas atau tidak, sudah dicoba dengan kabel HDMI dan display port lain, juga tetap demikian ya kak. Update hari ini malah semakin parah, layar kedip-kedip menjadi semakin gelap, mohon bantuannya kak, terima kasih banyak. Terus dia bilang, mohon maaf kak, untuk garansinya memang kami hanya 1 kali kak, dan untuk cashbacknya hanya bisa kami kasih sekali kak. Pre emoji.
layaknya manusia normal ya, saya bertanya, jadi cashback sama garansi mesin tuh sama? Karena ini sangat abu-abu ya teman-teman. Masalah ketiga, tidak ada kredibilitas. Karena gue dikacangin terus ya, jadinya gue update penilaian gue yang tadi sudah bintang 5 demi dapat cashback yang hari pertama itu. Gue update gini, dengan beras hati update jadi bintang 1 karena selain di Pixel, box berbeda dari produk nanti, review lengkap dan jujur bakal gue up di YouTube dan TikTok. Here you are now. Setelah gue update kayak gitu, baru mereka bales. Dibalesnya besok lagi dikacangin tuh gue dari jam 2 siang. Untuk tukar atau ganti barang sudah tidak bisa ya kakak, maaf. Kakak ada kenalan yang paham ini. Sini gue udah mulai pasrah. Haha, ya mau gimana kak? Sekarang begini, saya mau tahu emang kalau ganti barang persyaratannya harus gimana. Karena kalau cashback 150.000 dianggap garansi, saya rasa itu tidak seperti garansi sama sekali sih. Valid nggak? Valid dong pertanyaan. Oke, kami tambahkan cashback untuk kakak servis gimana kak? Berapa? Gue udah hopeless sebenarnya waktu itu. Kami kasih 200 ya kak. Saya hanya bisa menangis guys. 200 bisa apa? Barang itu 1,5 juta. Kalian bener-bener nggak ada opsi lain kah untuk solusi perihal ini? Saya beli monitornya 1,5 jutaan loh. Mungkin buat kalian tuh nggak seberapa, tapi itu tetap uang yang saya bayar ke kalian dengan harapan dapat barang yang sebagaimana kalian pasarkan. Saya kecewa sekali. Mohon maaf kak, kalau kami kasih cashback, kakak maunya berapa kak? Wow, 10 out of 10 customer service. Begini aja, bilang saya kirim balik barangnya, terus tolong full refund aja ke saya. Ini cowok gue yang bales. Dari awal saya dapat barang yang kondisinya nggak maksimal. Maaf kakak, untuk refund belum bisa karena sudah pemakaian bulan 8 kak. Dari bulan 8 dari kami bantu cashback 500.000 gimana kak? Wih, naik lagi harganya. Mungkin setelah lihat gue mau review jujur di platform lain gitu, karena gue nggak dilarang jujur kan di Shopee ya. Terus gue bilang dari bulan 8 saya udah komplain, tapi kalian bilang juga nggak bisa refund. Terus kalau mau refund mesti gimana emang peraturannya, coba dibantu jelaskan ke saya. Balik lagi, saya kan nggak ngerti, saya nanya, jelasin, minta tolong. Karena dari kemarin peraturan kalian abu-abu sekali, saya bertanya dielak terus. Saya tanya sekali lagi, garansi mesin 3 bulan itu gimana jadi syarat dan ketentuannya? Karena dengan kondisi kerusakan yang saya alami sekarang, kalau itu tidak termasuk mesin, saya udah nggak ngerti lagi deh apa yang rusak. Kak, ini kami bantu tukar sekali dan ongkir dibantu sekali, gimana kak? At this point gue udah lose all hope sama mereka. Gue bilang kalau barang barunya ada cacat lagi, ketentuannya kali ini gimana? Udah no trust, super sas. Mending saya kirim balik, saya yang tanggung ongkirnya, tapi uang saya kembalikan aja deh. Kami bantu kirimkan, tukar sekali, kami bantu kirimkan video tes sebelum kirim ya kak. Terus dia bilang, jadi kakak maunya gimana kak? Mau kami bantu tukar sekali? Wah, seakan-akan saya sangat ungrateful gitu ya. Saya tidak tahu diri gitu ya. Jadi merasa bersalah kan saya. Masalah keempat, aku butuh kepastian. Intinya saya sudah tidak mau tukar barang lagi, kembalikan saja uang saya. Kami bantu refund manual ya kak, kakak bisa kasih bintang 5, ongkir kakak tanggung dan kami transfer setelah barang sampai. Kasih saya semacam rincian tagihan yang akan kalian bayar beserta nominalnya untuk pegangan saya. Rasional nggak? Rasional dong. Lu mau janji, masa gue cuma pegang WhatsApp ya? Baik kak, apa bisa bantu ubah bintang 5-nya kak? Ini kalau ini perusahaan gue dan ini cara customer service gue melayani pelanggan yang kecewa, gue malu sih. Tahu-tahu dia reply lagi pagi besoknya, untuk faktur tidak ada kak, maaf, kami transfer harga ini ya kak. Sesulit apa kasih pernyataan kalau Anda akan merefund sekian nominal kepada pelanggan Anda? Gue bukan bermaksud bilang bahwa semua refund proses harusnya seribet ini ya, tapi ini terjadi karena gue udah kehilangan kepercayaan sama pihak mereka sejak pertama kali gue lapor keluhan gue. Terus gue bilang, ya udahlah kalau nggak ada faktur, minta tolong buatkan semacam surat pernyataan yang intinya berisikan bahwa kalian akan berjanji membayar saya nominal sekian. Saya kan jadi nggak ada pegangan juga kalau misalnya barang udah saya kasih ke kalian tapi tiba-tiba saya diblokir gimana? Haha. So far valid nggak? Semoga valid ya, semoga bisa relate ya posisinya gimana. Karena gue posisinya adalah pelanggan yang kecewa, yang nggak bisa percaya lagi gitu. Maaf ya, bukannya mau ribet, tapi saya juga orang legal. Kerjaan saya emang begini, ini supaya menghindari salah paham di masa depan. Bukan mau flexing, sombong atau enggak. Gue udah bukan accountant sekarang. Saya yakin kalau perusahaan kalian emang legit dan mau tanggung jawab, membuat surat atau faktur seperti itu bukanlah hal yang rumit. Sumpah, kalian bukan accountant pun, bukan anak ekonomi pun, carinya di Google. Gue bilang, saya bagian akuntansi perpajakan dan legal. Kalau kalian kesulitan membuatnya, saya bisa buatkan invoice. Jawabannya mantap sekali. Maaf kak, kalau seperti itu sepertinya agak sulit dari tim gudang kak. Kami pasti transfer kok kak. You expect me to believe that thing? Dan kenapa seperti itu yang ngurus adalah tim gudang? Keuangan kalian ada di mana ya? Gue bilang gini loh, kepada teman-teman terhormat, teman-teman Migo, saya tuh posisinya sebagai customer sedang merasa tertipu loh sama kalian. Kayak gue harus point out kita posisinya lagi berdiri di mana.
Saya dapat cacat tuh, jelas banget gitu. Saya sedang di posisi yang sulit untuk percaya dengan kalian. Saya minta tolong dengan segala hormat, kasih saya kepastian. Sedih banget ya, kasih saya kepastian yang berkekuatan hukum. Itu tipe karena gue emosi. Kalian yang mestinya tanggung jawab kenapa rasanya jadi saya yang admin yang ngemis-ngemis gini sih. Kurang sabar apa gua. Belum lagi kalian dari kemarin nge-push saya untuk bintang 5 dulu kak. Gua packing barangnya, gue masukin ke dalam box lengkap. Ini untuk video kelengkapannya, kalau boleh saya segel ya. Ditunggu. Saya akan dokumentasikan semua lengkap. Mohon prosesnya diurus dengan cepat ya kak, karena proses ulur mengulur yang lama ini 3-4 hari loh. Karena proses ulur mengulur yang lama ini sudah sangat merugikan dan menghambat pekerjaan banyak orang. Terima kasih. Terus gue masih di ghosting, jadi gue bilang karena tim kalian kelihatannya susah, kesulitan, gue bikinkan surat penagihan biaya refund. Saya bantu buatkan surat legalnya, bisa dipelajari dulu dan beritahu saya jika ada informasi lebih lengkap yang bisa saya lampirkan ke dalam surat ini. Apabila sudah disetujui, saya akan print hard copy beserta materai 10.000 karena transaksi di atas 1 juta rupiah, dan saya akan lampirkan bersama produk yang akan saya retur nanti. Dimohon kerjasamanya, terima kasih. Jika ada PIC atau staff tertuju yang lebih lengkap identitasnya, boleh beri ke saya beserta kartu identitas. Tujuan bukan untuk menyudutkan, tapi untuk menjaga kredibilitas semua pihak ya. Terus ini isinya guys. Jika melalui surat ini masih belum ada perkembangan, maka kami akan menyerahkan semua berkas ini ke ranah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hukum di Indonesia. Hormat kami, saya sendiri, Finance and Tax Officer, supaya spicy, oke? Lampiran keduanya adalah bukti percakapan atas nominal yang disetujui untuk di-refund. Terakhir dibilang dia akan kasih alamat setelah gue setuju. Gue setuju atas apa? Dia kirim setelah hilang beberapa jam. Ini syarat dan ketentuannya. Ini saya tunggu ya di follow up, boleh dipelajari dulu, tidak perlu tersinggung atau panik. Kelihatannya takut banget deh, ngelak terus gitu. Tadinya gue sempet sas karena mereka sempet hilang lama, tiba-tiba balik dengan syarat ketentuan yang mereka kirim ke gue itu. Seakan-akan tuh gue mendapat impression kalau mereka baru aja bikin syarat ketentuan itu barusan gitu. Entah kenapa rasanya kayak kurang convincing lah gitu. Gue ya curiga semata saja sih, jadi gue tanya aja begitu. Terus jawabannya, tidak dibikin barusan ya kak, kami memang seperti itu sistemnya. Kenapa terms and condition kalian diumpetin gitu loh? Kenapa harus orang ada masalah gini baru keluarin? I mean, Korui aja ada merek monitor yang mirip juga, yang harganya mirip sama Migo ini. Mereka tulis loh terms and condition mereka tuh di mereka punya link pemasaran mereka tuh ada. Jadi orang bisa baca dulu, bisa pelajarin itu sebelum transaksi. Ya, I don't know apa yang disembunyikan gitu ya. Lalalala ini silakan pause kalau mau baca ya. Dia bilang, "Baik Kak, ditunggu pengirimannya ya." Untuk Gokar Gosen Max sampai gudang kami jam 5. Alamatnya nggak dikasih. Gimana kak? Nanya lagi. Baik, alamatnya penerimanya, PIC penerima dan nomor teleponnya. Setelah beberapa lama baru dikasih ya. Setelah berapa tuh? Dia bilang maaf kak, kalau weekend gudang kami buka, namun bagian finance kami tutup. Oh, sekarang punya bagian finance. Dan nomor penerima di gudang udah ada. Dia bilang maaf kalau kalian tidak tahu, di aplikasi ekspedisi seperti Grab, Gojek, Lalamove, dan lain-lain wajib mencantumkan kontak tersebut. Kalau nggak bisa pesan. Kontak ini aja nggak apa-apa kak, nanti kami kirimkan kontak lain juga. Nanti mikir dulu, kayaknya cap-cip-cup dulu nih staff mana yang mau diganggu sama kurir. Boleh segera ya kontaknya supaya tidak mengulur-ngulur lagi. Bagian finance kalian bisa keluarkan statement ini dengan resmi, kalau bisa saya minta fakturnya. Ini adalah statement yang dia bilang dia akan transfer Senin max jam 6 sore. Atas dasar siapa yang mengeluarkan statement itu dan apakah bisa dipertanggungjawabkan. Itu concern gue, makanya gue minta faktur atau ya statement resmi lah, apapun itu. Mohon maaf tidak bisa kak, hanya bukti transfer saja. Karena posisinya sama-sama membutuhkan. Kalian butuh barang, saya butuh refund, ada baiknya kita kerjasama, ada bukti transfer aja gitu. Gue bilang baik, kalau begitu saya boleh minta identitas staff finance kalian yang menyatakan demikian supaya statement kalian bisa dipertanggungjawabkan. Makasih sebelumnya. Maaf kak, tapi saya juga orang finance kok. Kalau tidak bisa dipelajari dokumen yang saya buatkan. Bisa tinggal tanda tangan kalau kesulitan. Saya menerima input jika perlu revisi. Wah, sabar banget gue anjing. Saya sebagai customer ini sudah sangat mengayomi sekali loh. Maaf kak, kami tidak pernah membuat yang kakak maksud kak. Kalau kakak tidak percaya, kami bisa bantu transfer setengah dulu. Kakak bisa kasih bintang 5 dan kirim barang pas sampai baru kami transfer setengah lagi. Gimana kak? Nggak apa-apa kalau kalian tidak paham, kan saya buatkan. Yang kalian perlu lakukan hanya menyetujui dengan tanda tangan di atas materai. Kalau ada yang kurang atau tidak setuju atau tidak mengerti, bisa tanya pada saya atau revisi. Saya sangat open untuk perbaikan. Kembali lagi, tujuannya sama sekali bukan untuk menyudutkan pihak manapun, namun untuk kesepakatan. Kan kita melakukan transaksi. Sebelumnya transaksi saya dilindungi oleh pihak Shopee, sekarang tidak ada yang melindungi dalam kurung hukum. Maka itu dibuat surat resmi kak. Masa gue harus kasih lecture dosen di sini? Kalau membuat termin pembayaran terpisah boleh. Apa perlu saya yang buatkan invoice-nya juga?
Tim finance kalian juga nggak ngerti buat invoice ya? Jika iya, saya akan buatkan. Tim finance kerja apa anjir? Invoice adalah hal yang paling basic, sebasic-basicnya itu. Nih, kalau kalian nggak tahu invoice itu apa ya guys? Gue kutip dari OCBC and ISP. Invoice adalah dokumen yang diberikan kepada pembeli sebagai bukti transaksi saat proses jual beli. Disebut juga faktur. Demikian juga sebaliknya ya. Ketika ada refund adalah berarti revenue-nya akan kembali ke pembeli dan itu di pembukuan akan di-adjust dong. Ya, jurnal penyesuaian ya, adjustment. Pada dasarnya invoice penagihan harus memuat informasi tersebut. Ini gue kutip dari online pajak. Ada nomor invoice, nomor order, nomor detail order, hari dan tanggal, identitas penjual dan pembeli, barang dan atau jasa, harga, subtotal transaksi. Identitas, gue nanya berkali-kali nggak ada yang kasih, nggak ada yang berani spill nama. Takut banget, takut. Harusnya ini gue udah sangat-sangat murah hati bikin invoice itu tanpa identitas ya, karena itu sensitif sekali loh. Soal identitas itu adalah kalau nggak NPWP, paspor, SIM, KTP, itu harusnya kita nggak bisa keluarkan. Tapi ini posisinya adalah kalau gue melengah, gue rugi. Jadi gimana? Akhirnya gue bikin aja daripada nggak ada sama sekali, oke? Dia bilang lagi, maaf kak, selama ini kami tidak pernah buat seperti itu. Refund manual kami memang kayak gitu aja kak. Barang sampai baru transfer dan kami kirim bukti transfer. Terus gue bilang, invoice kan sebenarnya untuk pembukuan kalian juga. Kalian apakah tidak audit? Iya baik kalau begitu saya buatkan ya. Kalian hanya tinggal acknowledge menerima tagihan dari saya dan detail rekening saya, oke? Dia bilang, mohon maaf tidak bisa kak, karena kami tidak pernah pakai seperti itu kak. Gue udah bikinin begini, boleh dibaca dulu ya yang saya buat. Sebentar saya revisi. Karena kan jadi pembayaran jadi 2 kali kan. Jadi gue pisahin, gue bagi 2. Okay? Detail hanya pembayaran menjadi berapa. 50-50-nya berapa. Dilunasi ketika apa. Mulai sesuai pembicaraan di WhatsApp, tapi saya buatkan yang etis. Karena ini tidak etis sebenarnya. Ya, dengan WhatsApp kayak ini. Uang, pembayaran, sales, refund, sifatnya sensitif teman-teman. Kayak gini nggak boleh. Untuk teman-teman semua yang lagi mulai bisnis, punya customer service, punya tim keuangan kecil-kecilan, boleh kita sama-sama belajar ya. Kita hindarin yang kayak gini karena ini sangat-sangat tidak etikal. Gua mau membuatkan, mereka cuma tinggal acknowledge, oh ya saya menerima tagihan, saya akan bayar. Kalau lu bener-bener mau bayar, lu gak perlu takut lihat invoice dari gua gitu loh. Ini saya bantu kalian juga kok untuk kepentingan kita bersama. Harusnya bukan tanggung jawab saya, tapi nggak apa-apa. Saya issue invoice pakai perusahaan saya ya, gue bilang gitu. Gue buatin tuh invoice yang cakep, tapi gue ganti jadi privat ya. Intinya outstanding berapa, outstanding tuh yang belum terbayar berapa, saya bagi menjadi 50-50, yaitu first payment 50% down pay, due 13/10/2023, hari ini video dibuat, amount Rp752.80,05 sen, dibagi 2 ya dari amount yang tadi. Dan begitu pula 50% pelunasannya due Monday tanggal 16 bulan 10 2023, amountnya sama 50-50, pelunasannya segitu. Payment detailsnya di bawah, ini gue crop karena ada rekening bank gue bilang kalau kesulitan buka PDF saya kasih JPEG, misalnya takut di virus, suka ada virus di WhatsApp tuh, screenshotin nih biar enak liatnya ya. Intinya pembayaran jadi seperti ini, betul yang tadi dibagi 2. Saya ada 3 opsi bank, silahkan terserah pilih senyamannya kalian mau transfer kemana, tapi setelah nanti transfer tolong buktinya dikasih ke saya untuk pemeriksaan mutasi ya, dan infokan nama akun bank supaya bisa cross check lebih cepat. Terima kasih. Gue nanya lagi nama akun bank, hopefully mereka bisa ngedrop nama, mungkin nama legal perusahaan, yang rekening bank itu mungkin pakai nama legal perusahaan atau nama finance-nya atau apa ya. Itu gue tanya, di dodge lagi nggak dijawab. Untuk perihal bintang 5 gue tambahin, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, saya pasti akan update ketika transaksi kita selesai beserta bukti yang sudah lengkap nantinya ya. Balesnya, mohon maaf kak, kami memang biasa seperti ini kak. Kalau refund manual bisa langsung dikirim barang yang kami transfer, batas jam 6 sore jam kerja, dan kami kirim bukti transfer seperti itu saja kak. Ini silakan pause kalau mau baca ya. Terus dia bilang, maaf kak, tapi sebelumnya kami sudah bilang hanya seperti itu saja kak dari kami juga tidak ingin memberatkan kakak dengan membuat yang kakak maksud di atas kak. Kakak bisa kirim barang Senin dan kami transfer ya kak. Seolah-olah yang gue nangkep apa? Kita nggak minta kok dibikin kayak gini, ini lu yang menyusahkan diri lu sendiri. Oh tentu tidak, gue menyusahkan diri gue sendiri karena ini akan membantu gue. Kalau nggak, gue bisa pegang apa? Untuk nominal setengah dari Rp1.504.161 dibagi 2 menjadi Rp752.080,05. Ya betul, boleh dicek kembali jika berkenan. Kak, ini kami langsung transfer dulu setengah ya kak, nanti maksimal di jam 6 sore, nanti setengah lagi kami transfer Senin ya kak. Bisa infokan norek BCA-nya kak. Gue udah taruh di, gue bilang ya dah, maaf nomor rek saya ada di sini, mohon dibaca ya, makasih. Maaf, baik kak, ditunggu kak, siap. Takut banget sama invoice, takut. Bisa apa sih? Invoice bikin pakai Canva kok,
gratis atuh. Akhirnya dikasih bukti transfer. Baik, saya periksa ya, boleh tahu pengiriman atas nama siapa? Nggak mau drop nama tuh, akhirnya gue sebut. Untung biasanya gue bisa ngeluarin itu di mutasi. Nama atas, betul? Ya Kak, atas namanya. Hampir selesai the return process. Ketika gue tanya ke mereka package apakah boleh gue segel atau tidak, mereka selalu mengelak dengan bilang kirim saja sesuai bagaimana waktu kakak terima. Gue bilang aja boleh nggak gue segel. Gue juga jadi takut dong kalau misalnya mereka terima barangnya terus main bilang ya ini lu ternyata nggak kasih kok barangnya, boxnya kosong misalnya begitu. Jadi gue segel aja lah karena gue curiga jangan-jangan mereka berharap gue nggak segel dan barang cacat ini mungkin bisa mereka jual lagi dengan box yang sama, mungkin ya, gue nggak tahu juga. Gue bukannya mau negative thinking, tapi karena ketidaktransparan ini sejak awal, I cannot help but be suspicious about it. Jadi gimana dong? Kira gue segel aja, berikut invoice-nya juga itu gue tempel, bodo amat deh tuh kalau dia mau copot. Karena to be fair, boxnya sama isinya juga udah nggak sama juga, supaya kita bisa menghindari yang namanya ternyata barang yang di return sama Ibu Juli juga ini nggak lengkap kok gini. Ya baiknya udahlah segel aja, walaupun nggak ada brand atau apa, gue cuma punya plug dan fragile ya, jadi ya udah. Bagian terakhir, refund dan konklusi. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini, akhirnya setelah semua proses pengiriman sudah terjadi, di hari Seninnya mereka transfer balik ke gue sejumlah yang tertera Rp752.080. Mereka gak kabarin itu gue sadar ketika gue meriksa sendiri gitu ya. Jadi harus tetap gue yang proaktif juga pada akhirnya, dan gue kabarin ke mereka, halo Kak, pembayaran sudah saya terima, makasih ya. Halo Kak, terima kasih kembali, bisa bantu ubah bintang 5-nya ya Kak. Kembali lagi kita ke bintang 5. Kalau sudah tidak bisa diubah, dibantu tolong hapus ya Kak ke Shopee-nya. Nah, dan seperti dugaan kita adalah rating itu hanya bisa diganti kayaknya sekali karena opsinya itu hilang dari tempat gue dan opsi hapus pun hilang. Jadi gue bilang saya akan coba eskalasikan ke pihak Shopee-nya ya. Dia bilang, iya Kak, nanti kakak bisa bantu chat CS ya, minta hapus ya Kak atau ganti CS-nya. Beberapa waktu lagi Kak, gue gak ngerti itu. Oke, ya siap, nanti saya akan hubungi CS-nya ya, makasih. And I did just that. Gue hubungin customer service-nya Shopee, which is really good, bagus banget, walaupun ngantri, tapi sangat-sangat dilayani dengan baik ya, bagus, profisiat. Mereka bilang ya sudah dibantu untuk penghapusan karena mereka nggak bisa ngubah. Langsung gue bilang ya udah hapus aja. Dia bilang semoga segera terselesaikan dengan baik ya Kak masalahnya, itu dari katanya Shopee. Terus gue kasih screenshot itu ke admin Migo dan gue bilang sudah ya. Terus dia bilang oke Kak, ditunggu ya. Terus gue kayak kan udah, karena emang udah hilang gitu. Kalau dia proaktif juga bisa lihat pasti dari dashboard seller, pasti ada juga, bisa lihat juga lah ya gitu. Nah, akhirnya gue kasih, ini ada di bawah lagi tapi gue lupa screenshot, pokoknya gue kasih lihat lagi ke mereka ya kalau reviewnya ini udah nggak ada, udah hilang, udah di delete. Terus terakhir, baik terima kasih Kak, happy ending I guess, duitnya balik, barangnya balik ke mereka. So ya di akhir video ini gue cuma pengen bilang pengalaman ini membuat gue berpikir kalau perusahaan ini tidak legit gitu, rasanya red flag gitu ya. Semoga gue nggak overreacting ya, mungkin gue merasanya itu red flag aja gitu. Customer service yang kelihatannya jelas kurang training, terus mengelak pertanyaan, takut banget buka invoice, tagihan, surat penyataan tuh takut. Bagian finance juga yang gak jelas kerjanya ngapain, bikin faktur pun kesulitan. Ya kalian simpulin sendiri aja lah. Gue akan sangat mengapresiasi, respect kalau mereka handle ini dengan baik dan transparan. Tapi nyatanya kan ya yang seperti yang kalian lihat, gue share cerita ini tujuannya bukan biar jadi si sok paling pinter atau sok paling jago atau apa ya, enggak. Cuman yang mau gue sampaikan adalah pengalaman ini mungkin gak mewakili semua orang dan belum pasti 100% orang lain akan merasakan experience yang sama ya di sini gitu, di toko mereka. Ini purely pengalaman pribadi gue aja dan gue berharap semoga bisa jadi pelajaran aja buat kita semua. Kalau ada salah kata gue mohon maaf ya. Please do not send any hate to them, okay? It's not cool. The purpose of this video is only to report the event secara jujur. Karena beberapa kali kan gue dituntut untuk bungkam dengan bintang 5-nya mereka itu ya. Gue sempat lihat juga kontennya si Koko yang channel GTID, kalau kalian tahu soal Migo ini, setelah gue beli gitu. Gue harusnya lihat sebelum beli sih, which kesalahan gue juga. Gue ingat ada komen kocak banget. Mereka bilang, kalau lu punya temen yang lu sebel sama dia, boleh deh rekomen monitor ini buat temen lu itu.
Terima kasih teman-teman udah nyimak, udah ngikut setengah jaman ya di video ya kayaknya. Terima kasih banget semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.